tahu pada saat energi itu diterima di puncak atmosfer, kemudian ada proses-proses yang terjadi di atmosfer, dan sebagian energi itu diterima di permukaan. Nah, energi yang diterima di permukaan itu disebut dengan energi neto atau radiasi neto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai perkuliahan untuk klimatologi dengan materi neraca energi. Nah, baik, terkait dengan neraca energi ini menyambung materi terkait dengan materi di topik 1, 2, dan 3 terkait dengan bagaimana struktur atmosfer, kemudian bagaimana profil dari atmosfer itu sendiri, bagaimana radiasi yang diterima oleh permukaan bumi dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang sudah disampaikan mungkin pada minggu lalu terkait dengan radiasi, bahwa radiasi yang sampai di permukaan bumi itu tidak semua radiasi yang diterima di puncak atmosfer itu akan sampai di permukaan bumi. Nah, kalau kita ingat kembali tentang beberapa jumlah radiasi yang diterima di permukaan, itu hampir 50% dari radiasi yang diterima di puncak atmosfer gitu ya, di puncak atmosfer itu akan mengalami proses-proses di atmosfer. Ada yang mungkin akan dipantulkan gitu ya, ada juga yang atmosfer itu akan menyerap energi gitu ya, sehingga hampir 50% energi tersebut akan kembali lagi atau disimpan di atmosfer, dan baru sisanya sekitar 50% akan sampai di permukaan. Nanti di permukaan itu akan dipergunakan untuk beberapa proses yang nanti akan coba kita lihat proses-proses apa saja yang bisa terjadi di atmosfer itu ya, dan termasuk juga yang proses-proses yang terjadi di permukaan. Nah, kalau kita lihat yang bagian pertama, kita juga akan membahas tentang pengertian energi ya. Di dalam neraca energi kita juga melihat bagaimana pengertian dasar dari energi ya, klasifikasi energi. Saya pikir nanti juga hal-hal ini hal-hal yang umum gitu ya. Jadi saya yakin Anda sudah mendapatkannya di materi terkait dengan dasar energi dan juga klasifikasi energi, dan juga bagaimana mekanisme perpindahan atau transfer energi. Dan yang kedua, kita juga melihat bagaimana neraca energi yang ada di bumi. Jadi bagaimana mekanisme energi kemudian dipantulkan, diserap, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat energi, ya, secara definisi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja, gitu ya. Jadi capacity for doing work, gitu ya. Jadi berapa kapasitas sesuatu untuk melakukan kerja. Ya. Nah, kemudian energi itu banyak jenisnya. Nah, ini mungkin sudah contoh-contohnya, misalkan energi listrik, mekanik, termal, dan nuklir, dan sebagainya. Itu banyak sekali contoh-contoh jenis energi. Kemudian satuan energi. Nah, satuan energi umum itu adalah dalam satuan joule, gitu ya, yang atau juga dalam satuan kalori, dengan persamaan di sana 1 joule itu sekitar 0,239 kalori. Nah, kemudian laju energi per satu satuan waktu, ya, ini disebut dengan daya biasanya, itu adalah dilambangkan atau memiliki satuan dalam watt, ya, yaitu adalah joule per second. Jadi berapa jumlah energi per satu satuan waktu. Nah, kemudian terkait dengan klasifikasi energi. Nah, energi diklasifikasikan itu bisa dalam bentuk energi kinetik gitu ya, atau juga bisa tersimpan dalam energi potensial. Nah, energi kinetik itu adalah energi dari objek tersebut bergerak, gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu benda memiliki kecepatan, memiliki V, maka dia akan memiliki energi sebesar setengah mv kuadrat, ya. Jadi ada gerakan dari dari objek tersebut, maka objek tersebut akan memiliki energi. Nah, energi tersebut disebut dengan energi kinetik. Jadi misalkan gerakan dari aliran air, angin, kemudian mobil yang bergerak, gitu ya, ataupun gerakan-gerakan dari misalkan molekul ya, pada saat molekul itu bergetar dan lain sebagainya. Nah, itu akan memiliki energi yang disebut dengan energi kinetik. Nah, energi kinetik, salah satu visualisasi dari energi kinetik, misalkan suatu benda kita panaskan, benda tersebut akan menyebabkan percepatan pada gerakan molekul-molekul yang ada di dalam benda tersebut. Nah, itu akan divisualisasikan atau bisa diinterpretasi dalam suhu. Jadi suhu, kalau kita suatu benda kita panaskan, maka suhunya akan meningkat. Nah, itu bisa merupakan interpretasi dari berapa jumlah energi yang diterima, kemudian kita bisa interpretasi dalam suhu, ya, ada energi cahaya dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi energi yang kedua itu disebut dengan energi potensial, ya. Jadi energi potensial namanya energi potensi.
Jadi energi yang dimiliki atau energi yang tersimpan dalam suatu objek. Nah, itu yang disebut dengan energi potensial. Nah, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Jadi energi tersebut bisa disebabkan oleh karena benda tersebut berada pada posisi tertentu. Sebagai contoh misalkan air terjun. Nah, dia akan memiliki potensi energi. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi yang akan menggerakkan air tersebut ke bawah. Ya. Jadi ada energi gravitasi karena posisinya misalkan pada ketinggian tertentu. Kemudian energi-energi lain misalkan yang tersimpan dalam makanan yang kita makan. Nah, itu disebut dengan energi potensial karena dia tersimpan sebelum diolah menjadi energi lain. Ya. Kemudian energi nuklir, ya, dia juga merupakan energi potensial sebelum dimanfaatkan, ya, energi elastisitas dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan suatu benda kita regangkan, maka itu juga memberikan energi, gitu ya. Nah, itulah merupakan jumlah energi potensial karena begitu energi tersebut akan berpindah, ya, dari satu benda ke benda lain, maka dia akan dikonversi dari energi potensial bisa jadi menjadi energi kinetik, gitu ya, energi listrik dan lain sebagainya. Itu konversi energi. Saya yakin Anda sudah paham juga di bagian tersebut. Nah, inilah contoh-contoh dari energi kinetik seperti tadi bahwa suatu benda yang bergerak, gitu ya, air itu memiliki energi kinetik, kemudian radiasi matahari juga memiliki kecepatan, dia memiliki energi kinetik. Nah, kemudian di bagian kanan itu contoh dari energi potensial, di sana ada kayu bakar, gitu ya, kemudian ada air dalam bendungan dan lain sebagainya, kemudian ada bahan makanan, kemudian ada fuel, gitu ya, yang itu merupakan sumber-sumber cadangan yang bisa menjadi energi, ya, setelah dimanfaatkan. Jadi artinya dia memiliki energi potensial. Nah, kemudian perpindahan energi, ya. Jadi perpindahan energi, kalau kita tahu hukum kekekalan energi, gitu ya, energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, gitu ya. Energi hanya bisa berpindah atau energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, untuk berpindah itu ada beberapa mekanisme. Nah, yang umum itu 3 mekanisme biasanya. Jadi konduksi, konveksi, radiasi, dan kemudian ada juga yang adveksi. Ya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, misalkan apa yang dimaksud dengan transfer energi secara konduksi. Nah, ini yang sering dicontohkan itu, yang paling klasik, gitu ya. Transfer energi tersebut dicontohkan misalkan kalau kita ingin memanaskan air menggunakan kompor listrik, gitu ya. Jadi kompor listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan ini. Jadi kalau misalkan kita panaskan air tersebut, maka energi panas tadi akan berpindah dari kompor listrik kemudian menempel di bagian dasar dari wadah ini dan kemudian ditransfer ke air tersebut. Jadi akan ada energi di sana, ya, berpindah. Kemudian ada juga energi panas misalkan dari wadah ini ke gagang dari wadah tersebut. Nah, itu merupakan transfer panas secara konduksi. Nah, apa yang membedakan dengan mekanisme perpindahan energi yang lain? Jadi konduksi itulah mekanisme perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain, di mana tidak diikuti oleh perpindahan materi, ya, dari zat perantaranya. Yang terjadi adalah tumbukan antar molekul, ya, kemudian dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi materi dari perantara tersebut tidak berpindah. Jadi kalau saat kita memanaskan ujung logam, kemudian kita pegang ujung yang lainnya, nah yang pindah itu hanya panasnya saja. Tetapi logamnya sendiri itu tidak mengalami perpindahan dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana bedanya dengan konveksi. Nah, di dalam contoh yang gambar sebelah kanan, kalau misalkan wadah itu diisi dengan air, kemudian dipanaskan, air yang menerima panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Ya, jadi di bagian di sini dia akan menerima panas. Kemudian apa yang terjadi karena air ini mengalami atau menerima panas, maka dia akan mengalami kerapatan yang lebih rendah, ya. Jadi karena dia jadi lebih ringan dan sebagainya, akhirnya dia bergerak ke atas. Jadi air ini bergerak ke atas, kemudian terjadi kekosongan di air yang bagian bawah. Nah, kemudian diisilah oleh air yang sebelah atas. Nah, sehingga akan terjadi perpindahan energi. Jadi pada saat air itu bergerak, dia akan membawa energi, ya. Kemudian ada air di sini belum menerima energi dan seterusnya, ya. Sehingga lama-kelamaan seluruh air itu akan menerima panas. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan konduksi tadi di mana tidak terjadi perpindahan materi pada zat perantara, nah ini yang membedakan dengan perpindahan energi secara konveksi, ya, secara konveksi atau konvektif ini, maka terjadi perpindahan
apa namanya perantara, zat perantara. Jadi ada perubahan pergerakan massa, ya, pergerakan massa dari bawah, misalkan dia secara vertikal, gitu ya, di apa namanya, di air tersebut. Jadi kalau konduksi tanpa diikuti oleh perpindahan dari zat perantara, nah kalau misalkan konveksi itu diikuti oleh perpindahan zat perantara. Nah, kemudian yang berikutnya radiasi. Nah, radiasi ini adalah transfer energi melalui perambatan secara elektromagnetik dan berlangsung pada bisa dalam medium atau tanpa medium, gitu ya. Radiasi matahari dari matahari sampai ke bumi itu melewati ruang angkasa, di mana di dalam ruang angkasa itu tidak ada medium, tidak ada udara di sana. Ya. Kemudian sampai dengan puncak atmosfer, dia akan masuk ke atmosfer, kemudian sampai di permukaan. Nah, itu dia melewati medium. Jadi, radiasi itu adalah proses perpindahan energi dapat melalui zat perantara ataupun tidak. Jadi, menggunakan medium ataupun tanpa medium. Ya. Nah, itu adalah radiasi. Apakah konduksi bisa tanpa medium? Tidak. Ya. Jadi, kalau misalnya kita panaskan satu wilayah, kemudian di tempat lain kita pegang, dia tidak ada. Kalau misalkan di sana tidak ada medium. Konveksi juga sama. Konveksi harus ada fluida. Ya. Nah, itu yang membedakan dari ketiga metode bagaimana perpindahan atau transfer energi terjadi. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan adveksi. Nah, kalau adveksi ini perpindahan medium, tapi pergerakannya secara horizontal. Jadi angin dan lain sebagainya. Nah, ini hampir sama dengan konveksi. Kalau konveksi pergerakannya adalah vertikal, kalau adveksi itu pergerakannya horizontal. Ya, kedua ini memerlukan medium, dan medium itu bergerak membawa energi tersebut. Nah, itu kira-kira bagaimana metode perpindahan dan transfer energi dari satu tempat ke tempat lain, ya. Jadi kalau misalnya kita kelompokkan, ada konduksi, konveksi, adveksi, dan radiasi. Baik. Nah, kemudian kita lihat berikutnya setelah tadi kita berbicara tentang energi, kemudian bagaimana dengan neraca energi pada sistem bumi. Nah, di sana dikatakan sistem bumi tidak hanya mampu memindahkan panas dari satu permukaan ke permukaan yang lain, tetapi juga mampu menggerakkan panas dari satu permukaan, misalkan permukaan bumi, ke atmosfer, gitu ya. Jadi atau kembali ke ruang angkasa. Jadi di sana terlihat bahwa sistem bumi itu merupakan suatu sistem alam yang mencoba menjaga energi tersebut, ya, sehingga energi tersebut mampu menjaga sistem-sistem yang ada di bumi tetap berjalan normal, ya. Kalau misalnya kita asumsikan yang saat ini berjalan normal, maka bagaimana sistem bumi itu tetap dijaga oleh mekanisme-mekanisme dari transfer energi melalui neraca energi, sehingga dia kembali berjalan secara normal. Ada yang diserap, gitu ya, jadi memindahkan massa dari satu permukaan ke permukaan lain, gitu ya. Ada juga yang dikembalikan ke ruang angkasa dan lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa disebut dengan neraca energi? Karena fungsinya pertama adalah menjaga suhu bumi stabil. Tadi dikatakan bahwa sistem bumi itu adalah berusaha menjaga bagaimana suhu bumi itu agar stabil dalam jangka waktu yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Jumlah energi yang masuk, yang diterima oleh bumi, itu harus sama dengan jumlah energi yang keluar dari sistem bumi. Karena tidak mungkin akan ada kelebihan energi. Kalau kelebihan energi, maka akan terjadi pemanasan, gitu ya. Akumulasi energi yang terjadi, nah itu akan merubah bagaimana sistem iklim, ya, sistem interaksi antar komponen di sistem bumi dan lain sebagainya. Nah, itu tidak mungkin terjadi, ya. Itu harus dijaga agar semua sistem itu berjalan secara seimbang, ya. Jadi dengan kata lain dikatakan neraca energi itu adalah merupakan bagian bagian atau mekanisme untuk mencapai namanya equilibrium, ya, equilibrium radiatif, radiasi yang sama, gitu ya, di puncak atmosfer. Nah, ini kita lihat mekanismenya. Jadi di sini dikatakan energi bumi itu kan diperoleh dari radiasi matahari yang disebut dengan short wave radiation. Nah, jumlah radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi itu harus diimbangi dengan berapa jumlah radiasi yang dilepaskan juga, ya. Pada saat materi radiasi kita bahas bahwa matahari memiliki suhu sekitar 6.000 Kelvin. Ya, ada korelasi antara panjang gelombang dengan suhu. Semakin tinggi suhu, maka panjang gelombang akan semakin pendek. Nah, dengan suhu 6.000 Kelvin, maka matahari akan memancarkan gelombang pendek yang disebut dengan short wave radiation. Ya. Nah, kemudian sejumlah energi akan dilepas ke permukaan karena bumi memiliki suhu sekitar 15 derajat Celcius, maka radiasi yang dipancarkan oleh bumi itu disebut dengan radiasi gelombang pendek atau long wave radiation. Nah, kedua energi ini, yang short wave yang radiasi datang, kemudian long wave yang radiasi nanti dilepas ke atmosfer, itu kalau dikalkulasi secara jangka panjang itu harus memiliki jumlah yang sama. Karena disitulah mekanisme neraca energi itu terjadi.
Secara umum mungkin bisa digambarkan secara sederhana seperti ini, bahwa di dalam sistem neraca energi bumi ada energi yang datang, ya, energi datang di sana dilambangkan dengan warna merah, ya, apa namanya, short wave, ya, Q short SW, short wave. Jadi ada radiasi yang diterima, kemudian dipantulkan kembali ke ruang angkasa, kemudian sebagian akan diterima sebagai radiasi langsung atau juga radiasi difus. Jadi seperti inilah radiasi difus, karena ini meneruskan, misalkan atmosfer ini atau awan ini meneruskan dan kemudian dia merupakan radiasi gelombang pendek, kemudian di sini adalah radiasi langsung yang terima. Nah, kemudian bumi juga memancarkan radiasi berupa radiasi gelombang panjang. Nah, di sini juga ada radiasi gelombang panjang yang dipantulkan atau dipancarkan kembali oleh benda-benda yang ada di atmosfer, ya, seperti contohnya awan dan sebagainya, karena dia menyerap energi kemudian memantulkan kembali. Jadi ini kira-kira proses neraca energi. Jadi kalau misalkan radiasi datang di sini, ini juga harus sama dengan radiasi yang keluar. Radiasi yang diterima juga harus sama dengan radiasi yang keluar. Nah, inilah prinsip dari neraca energi. Nah, kalau kita lihat nanti akan ada diperkenalkan satu istilah yang disebut dengan albedo. Ya, jadi albedo itu kalau didefinisikan itu merupakan rasio antara gelombang gelombang pendek yang diterima, dipantulkan, ya, atau dipancarkan dengan gelombang pendek yang diterima. Jadi ini merupakan albedo, ya. Jadi misalkan ini ada permukaan ini memiliki albedo, namanya albedo 2, kemudian di sini memiliki albedo 1, jadi albedo 2 adalah nilai yang dipancarkan kembali atau dipantulkan dibagi dengan yang diterima. Ini juga sama, yang dipantulkan dibagi dengan diterima. Air juga memiliki albedo, merupakan rasio dari yang dipantulkan dan yang diterima. Jadi albedo itu dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat berapa jumlah energi sebenarnya yang dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan nilai albedonya besar, artinya kan jumlah radiasi yang dipantulkan itu juga tinggi, ya, dibandingkan dengan jumlah radiasi yang diterima, ya. Sehingga artinya apa? Yang tersimpan yang nanti dimanfaatkan oleh permukaan tersebut itu menjadi rendah. Ya, jadi kalau nilai ini tinggi dibandingkan dengan ini, maka nilai yang tersimpan itu adalah energi yang diterima yang bisa dimanfaatkan untuk proses-proses selanjutnya itu rendah. Ya. Nanti kita lihat nilai sebagai contoh, misalkan ini adalah ini adalah merupakan neraca energi, ya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa begitu energi akan diterima itu yang disebut dengan energi neto. Nah, energi neto ini akan digunakan, ya, kalau dirumuskan atau dihubungkan dengan albedo, maka energi neto itu merupakan radiasi gelombang pendek dikali dengan 1 dikurangi albedo, jadi akan dipengaruhi oleh albedo, kemudian ditambah atau dikurangi radiasi gelombang panjang. Nah, bisa jadi radiasi gelombang panjang ini sama dengan 0, ya, pada saat dia suhunya sangat rendah. Nah, kemudian nilai-nilai albedo kira-kira seperti ini, tergantung dari jenis permukaan. Misalkan open ocean itu 0,06. Jadi artinya 0,06 itu adalah perbandingan rasio radiasi yang dipancarkan dibanding dengan radiasi yang diterima. Ya, dengan nilai seperti ini, artinya sangat banyak energi yang diserap oleh ocean, oleh laut, ya. Karena rasionya kecil, gitu ya. Jadi artinya energi yang dipancarkan atau dipantulkan kembali itu kecil. Berbeda dengan snow, berbeda dengan es, ya, berbeda dengan misalkan bare soil atau bare land, lahan terbuka. Lahan terbuka itu sekitar 0,17. Jadi sekitar 17% dari radiasi yang diterima itu akan dipantulkan atau dipancarkan kembali. Ya. Nah, snow atau misalkan permukaan yang memiliki warna yang cerah, gitu ya, putih, mendekati warna putih, maka lebih banyak energi yang akan dipantulkan kembali. Jadi energi yang diterima itu menjadi rendah. Nah, kita kembali kalau ke bagian ini misalkan, jadi pada saat warna semakin cerah, ya, semakin putih, maka energi yang direfleksikan itu kan semakin tinggi, ya. Sehingga nilai albedo juga akan semakin tinggi, ya, dibandingkan dengan benda-benda yang semakin gelap, ya. Jadi ini kalau kita lihat benda-benda yang semakin gelap, dia akan menerima atau menyerap energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan benda-benda yang semakin cerah. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan seperti tadi, bahwa kita tahu pada saat energi itu diterima di puncak atmosfer, kemudian ada proses-proses yang terjadi di atmosfer, dan sebagian energi itu diterima di permukaan. Nah, energi yang diterima di permukaan itu disebut dengan energi neto atau radiasi neto. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah radiasi neto itu digunakan untuk apa saja? Ya, untuk proses-proses apa saja digunakan radiasi neto tersebut?
ya mungkin minggu lalu juga atau 2 minggu lalu ya, mungkin minggu lalu sudah dijelaskan juga bahwa radiasi neto itu umumnya digunakan untuk 4 proses. Ya, jadi untuk 4 proses utama, ya, untuk 4 proses utama. Yang pertama itu disebut dengan sensible heat atau panas terasa. Ya, jadi pada saat kita berbicara tentang suhu, ya, jadi energi neto itu kan energi yang diterima di permukaan. Nah, kemudian energi itu akan dipancarkan kembali sebagai radiasi gelombang panjang dan itu digunakan untuk memanaskan atmosfer. Makanya kalau misalkan Anda ingat kembali di materi tentang atmosfer di pertemuan kedua, profil suhu troposfer, atmosfer yang paling bawah itu menurun dengan ketinggian. Mengapa itu terjadi? Karena radiasi yang digunakan untuk memanaskan atmosfer itu berasal dari permukaan. Ya, sehingga semakin jauh dari permukaan, maka suhunya akan semakin rendah. Nah, inilah proporsi energi itu digunakan untuk memanaskan atmosfer. Dari sinilah H, dilambangkan dengan H atau sensible heat. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagian dari energi tersebut juga digunakan untuk proses yang disebut dengan penguapan, ya, evaporasi dan evapotranspirasi. Nah, ini disilahkan sebagai latent heat of evapotranspiration atau LE. LI, ya, latent heat of evapotranspiration. Nah, ini digunakan, jadi ada sebagian besar digunakan untuk memanaskan atmosfer, sebagian besar lagi digunakan untuk proses penguapan, kemudian sebagian lagi digunakan untuk memanaskan bumi atau soil heat flux, ya. Jadi digunakan untuk ground, untuk memanaskan permukaan bumi. Ya, sehingga materi-materi atau makhluk hidup yang berada di permukaan, yang dalam tanah itu masih bisa menerima panas, ya, radiasi atau energi dari radiasi matahari. Nah, baru sebagian kecil itu sekitar mungkin 2%, 2-3% baru digunakan untuk storage atau simpanan. Nah, storage atau simpanan ini salah satunya adalah proses fotosintesis. Jadi sangat kecil sekali, 2-3% digunakan untuk proses tersebut. Jadi kalau Anda perhatikan, dari 100% energi neto yang diterima di permukaan bumi, itu hanya 2-3% yang digunakan untuk proses fotosintesis, yang digunakan untuk menyediakan pangan untuk seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi sebagian besar, 97% dari energi tersebut digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjaga sistem bumi agar tetap berjalan dan merupakan tempat yang nyaman untuk makhluk hidup. Ya. Jadi bagaimana suhu itu diatur gitu ya sehingga nyaman, bagaimana proses evaporasi itu terjadi sehingga dia akan bisa terjadi namanya siklus hidrologi untuk menjaga status air agar selalu terjaga gitu ya, itu akan dilakukan. Kemudian bagaimana menjaga suhu bumi dengan flux soil gitu ya sehingga dia bisa memberikan energi kepada makhluk hidup ataupun benda-benda yang ada di permukaan bumi. Ya, nah itu kira-kira penggunaan dari neraca yang disebut dengan energi neto. Nah, apakah proporsi dari masing-masing komponen itu sama? Tidak, ya. Coba kita lihat di gambar sebelah kanan, yang bagian kiri di sebelah saya itu menggambarkan situasi atau kondisi saat malam hari, ya, di bagian yang gelap. Kemudian yang bagian kanan atau mungkin di Anda terbalik gitu ya. Itu menggambarkan lokasi atau posisi pada siang hari. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sana, pada siang hari radiasi neto yang diterima itu nilainya adalah positif gitu ya, karena diterima oleh permukaan, kemudian nanti digunakan untuk latent heat evapotranspiration dan digunakan untuk H. Ya, untuk H itu untuk memanaskan atmosfer gitu ya. Nah, kemudian sebagian digunakan untuk G dan sebagian lagi nanti digunakan untuk proses fotosintesis, ya, untuk storage dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan arah dari radiasi tersebut, karena energi ini kan merupakan besaran vektor, gitu. Bagaimana dia perpindahannya juga ada nilainya, value, ya, dan juga arah. Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan Rn itu bergerak ke bawah, gitu ya. Kemudian Le dan H itu berlawanan dengan arah Rn. Nah, pada malam hari itu terjadi hal yang berbeda. Jadi pada malam hari nilai H itu terjadi mengarah ke bumi. Jadi artinya apa? Pada malam hari itu terjadi proses pengembunan. Jadi yang memanaskan proses pengembunan itu, ya, itu akan melepaskan energi dan itu energi tersebut digunakan untuk memanaskan bumi. Jadi justru pada malam hari bumi menerima radiasi dari atmosfer, gitu ya.
Nah, kemudian kalau misalkan ada LE di sana, kalau misalkan merupakan lahan yang tetap ada energi, ya, kemudian dia bisa terjadi evaporasi juga. Nah, kemudian juga sama, profil radiasi yang diterima oleh permukaan atau dalam tanah itu juga berbeda, gitu ya. Jadi arahnya kalau misalkan pada siang hari itu akan dipanaskan ke dalam tanah, nah kalau pada malam hari akan ada energi yang dilepas dari dalam tanah untuk memanaskan permukaan. Nah, secara neto itu akan berubah, gitu ya. Jadi pada siang hari Rn akan bernilai positif, pada malam hari Rn akan bernilai negatif. Nah, itu mungkin sudah dijelaskan di sini ya. Rn bernilai negatif, Le bernilai negatif, gitu ya. Kemudian H bernilai positif atau mungkin sama dengan 0, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada energi, jadi sangat kecil ya. G bernilai positif. Nah, di sini Rn bernilai positif, Le bernilai negatif, H bernilai negatif, dan G bernilai ini harusnya ya G bernilai negatif ya untuk arah G. Nah, itu kira-kira, jadi ada perbedaan arah walaupun mungkin value bisa jadi sama gitu ya, tapi kalau misalkan kita lihat energi merupakan besaran vektor. Baik. Nah, kemudian bagaimana tentang neraca energi tadi? Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah merupakan partisi energi radiasi neto. Kembali lagi, di sini adalah H, sensible heat, latent heat evapotranspiration, ground digunakan untuk memanaskan atmosfer. Kemudian ini merupakan digunakan untuk dari proses fotosintesis ya, untuk simpanan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan diasumsikan sama dengan 0, jadi kalau nilainya hanya 2% gitu dianggap kecil, maka Rn itu didominasi oleh H, Le, dan G. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada radiasi, kemudian mengalami absorpsi 25%, ya, kemudian direfleksikan sekitar 19%, kemudian discaterkan 6%, ya, kemudian ground akan merefleksikan sekitar 5%, maka dari keseluruhan proses ini yang diterima oleh permukaan itu hanya 45%. Jadi kalau kita hitung jumlahnya, yang direfleksikan itu sekitar 30 unit ya, sedangkan diabsorpsi di atmosfer itu sekitar 70 unit. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ini hampir 100 unit. Nah, kalau kita lihat di sini antara atmosfer dan permukaan, jadi atmosfer itu misalkan di atmosfer dia akan mengabsorpsi sekitar 25 unit ya. Nah, kemudian sedangkan dia akan juga meradiasikan berupa radiasi gelombang panjang itu minus. Jadi karena arahnya berbeda, maka radiasi netonya itu sekitar minus, jadi arahnya ke atas gitu ya, radiasi neto di sini untuk short wave radiation. Tapi convective wave yang radiasi gelombang panjang dia akan menerima juga radiasi sebesar 29. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya akan sama. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau kita jumlahkan diterima oleh permukaan dan dilepaskan oleh permukaan juga memiliki nilai yang sama. Nah, ini yang merupakan suatu penjelasan bagaimana neraca energi itu terjadi di atmosfer. Nah, hal yang sama juga kalau misalnya kita lihat dari sini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari neraca energi yang terjadi di bumi ya, outgoing dari radiasi ini kita hitung misalkan ada 100 unit gitu ya. Jadi ini adalah inputnya itu adalah 100 unit, kemudian terjadi absorpsi, terjadi proses-proses yang lainnya tadi sehingga dia berkurang sehingga diterima di permukaan itu 45 unit ya. Kemudian dari 45 unit ini juga dikembalikan lagi sebagai long wave loss itu sekitar 16, maka ada 29 unit. Jadi 29 unit di atmosfer, 29 unit di permukaan. Ini menjadi balance. Dan kemudian ini kalau misalkan ini kita jumlahkan, ini juga hasilnya dengan loss ini harusnya jumlahnya akan menjadi 100%. Ya, jadi kalau misalkan ditanya berapa long wave yang hilang keluar atmosfer, nanti kita hitung ini long wave 16, ini 54, berarti ini harusnya dia sekitar sisanya ya 100%. Jadi kalau kita lihat 98, 97 sampai 98% untuk proses evaporasi transfer bahang dari latent heat evaporasi, baru hanya 2 sampai 3% digunakan untuk proses fotosintesis. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin ini kita jumlahkan ya. Jadi sekitar berapa ini? 100 dikurangi 54 dikurangi 16 ya. Jadi itulah jumlah long wave yang loss untuk space. Jadi jumlah ini harus sama dengan 100, sama dengan di sini ini juga sama dengan 100 gitu ya. 100 itu kan sama dengan 45 ditambah 25 ditambah 30, ini akan menjadi 100. Di sini juga sama ya, 54 tambah 16 ditambah dengan nilai ini itu akan sama, nilainya sama dengan 100. Baik, nah kemudian di berikutnya ada juga di dalam radiasi, ada istilah yang disebut dengan PAR, dan juga cahaya. Nah, di dalam radiasi minggu lalu kita bahas yang disebut dengan cahaya, light gitu ya, itu adalah merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 300 nanometer sampai dengan 800 nanometer.
Ini merupakan panjang gelombang yang biasanya kita bisa bisa yang disebut dengan cahaya tadi ya. Nah, kemudian yang bisa lihat atau disebut dengan cahaya tampak itu kan sekitar 400 sampai dengan 700 nanometer. Nah, apa bedanya cahaya dengan par? Jadi kalau misalkan cahaya itu yang bisa kita lihat gitu ya, dan juga di sekitar dari misalkan infrared dan sebagainya. Nah, kemudian yang par itu adalah merupakan radiasi di mana dia mampu menyebabkan proses fotosintesis itu aktif terjadi. Ya. Nah, kalau kita lihat secara panjang gelombang itu sama antara par dan cahaya. Ya, jadi antara par dan cahaya itu panjang gelombangnya sama. Tetapi profilnya yang kita lihat itu berbeda. Jadi kalau misalkan di panjang gelombang yang cahaya ini kan merupakan panjang gelombang sensitivitas. Ya, sensitif artinya suatu benda itu akan sensitif terhadap panjang-panjang gelombang seperti ini. Ya. Jadi ini near infrared dan lain sebagainya. Ini tingkat sensitivitas. Tapi kalau fotosintesis seperti ini. Jadi radiasi yang di sini antara 600 sampai dengan 700 nanometer itu merupakan radiasi dengan panjang gelombang yang sangat aktif memicu proses fotosintesis. Ya, di luar dari itu tidak. Jadi mungkin di sini akan lebih kecil sehingga inilah radiasi yang paling aktif. Maka di sini kalau lihat profil dari par itu seperti ini. Di sini akan mungkin rendah, kemudian dia akan makin tinggi. Nah, di sini akan paling aktif terjadi proses fotosintesis ya dibandingkan dengan radiasi-radiasi yang lain. Nah, itu membedakan bahwa cahaya dengan par itu sebenarnya tidak sama, tetapi walaupun dia memiliki panjang gelombang yang sama. Nah, kemudian ini cahaya itu merupakan energi pancaran yang kasat mata, jadi kita bisa lihat karena di cahaya itu ada sensible light gitu ya, jadi cahaya yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Sekitar 50% dan dari cahaya itu merupakan energi yang langsung diterima dari short wave ya, dari radiasi gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari. Sedangkan proses fotosintesis itu memanfaatkan foton yang disebut dengan photosynthetic photon flux density atau PPFD. Nah, dan ini disebut istilahnya itulah photosynthetically active radiation atau PAR. Ya, jadi yang seperti tadi dijelaskan. Nah, satuannya itu adalah seperti itu. Dia menggunakan mikromol per kuantal jumlah energi per satu satuan luas dibagi dengan satuan waktu. Ya. Nah, sehingga dikatakan di sana cahaya PAR dan juga energi radiasi langsung berupa gelombang pendek itu sangat mempengaruhi fotosintesis, ya, sehingga di sana bisa digunakan untuk identifikasi berapa sebenarnya berat atau produksi berat kering dari suatu tumbuhan, ya, atau suatu komoditas. Nah, biasanya di kami itu kita menggunakan informasi-informasi PAR ini, jadi kita bisa petakan berapa sebenarnya PAR yang diterima untuk suatu wilayah. Kemudian dari situ kita bisa gunakan pendekatan-pendekatan rumus-rumus fotosintesis untuk mengidentifikasi berapa sebenarnya besar dari radiasi matahari tadi bisa dikonversi menjadi biomasa. Sehingga bisa diketahui kalau misalkan saya menanam sesuatu di sana, berapa kira-kira produksi yang bisa dihasilkan. Ya. Jadi karena apa? Yang lain, komponen lain bisa kita modifikasi, tapi kan radiasi matahari tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau kita mendapatkan informasi tentang radiasi matahari, maka itu bisa digunakan untuk menjelaskan berapa jumlah produktivitas ya dari suatu komoditas di suatu wilayah. Nah, kemudian di sini ada radiasi gelombang yang dua ini, kuning dan merah. Kuning ini merupakan radiasi gelombang. Kalau dilihat di sini adalah panjang gelombang ya yang dipancarkan oleh matahari, sedangkan inilah panjang gelombang yang dipancarkan oleh bumi. Kenapa bumi memancarkan gelombang panjang? Karena bumi memiliki suhu yang lebih rendah daripada matahari. Ya, jadi kalau kita lihat inilah profil dari panjang gelombang. Mungkin ini sudah jelas ya, beberapa kali sudah didiskusikan. Nah, kemudian kalau kita lihat secara klimatologi, nah klimatologi kan seperti di pertemuan awal, bahwa klimatologi kita berbicara tentang nilai rataan dari suatu kondisi atmosfer dalam jangka panjang dan wilayah yang cukup luas. Nah, ini merupakan radiasi, merupakan salah satu parameter klimatologi, parameter iklim. Kita bisa petakan, dan ini peta ini merupakan nilai rataan, ya, nilai rataan dari radiasi pada jangka panjang. Nah, kalau kita perhatikan pada bulan Juli, ya, pada bulan Juli itu artinya apa? Artinya kalau kita melihat gerak semu matahari, ya, maka pada bulan Juli itu matahari akan berada di utara ekuator. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan kan Maret tadi ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli berada di utara ekuator. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini mungkin harusnya peta animasi ya. Ini merupakan net radiation pada bulan Juli ya 2016 sampai dengan Juli 2020. Jadi kalau kita perhatikan, ini tidak bisa bergerak ya.
Jadi kalau kita perhatikan nilainya itu sebenarnya seimbang. Tetapi kalau kita perhatikan jumlah radiasi di utara ekuator itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan selatan ekuator pada bulan Juli. Kenapa? Matahari sedang berada di utara ekuator. Ya. Nah kemudian di sini akan lebih banyak energi yang masuk. Jadi ya, energi yang diterima itu lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dilepaskan. Di sini disebutkan sebagai warna coklat. Kemudian yang energi yang lebih banyak yang melepaskan itu berwarna ungu. Sehingga apa yang terjadi? Antara wilayah utara dan selatan ekuator, wilayah utara ekuator akan mengalami yang namanya surplus energi. Karena lebih banyak energi yang diterima dibandingkan dengan energi yang dilepaskan. Sedangkan di selatan ekuator itu disebut dengan defisit energi. Karena energi yang dilepas lebih banyak. Nah, sehingga terjadi ketidakseimbangan energi di sini. Nah, bagaimana agar ini seimbang? Nah, mungkin di dalam siklus-siklus global, nanti dibahas, ada mekanisme pergerakan udara secara besar-besaran, yang disebut dengan siklus Hadley, gitu ya, Ferrel dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada juga melalui laut dan lain sebagainya. Nah, itu yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Jadi itu kira-kira yang terjadi. Nah, ini adalah memberikan gambaran bahwa radiasi secara waktu yang diterima di permukaan bumi itu tidak sama sepanjang tahun. Ya, bulan Juli mungkin begini, nanti Juli, Agustus, September akan di tengah-tengah, Oktober, November ke selatan lagi dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian akhir, beberapa slide di bagian akhir ini tentang bagaimana mengukur radiasi untuk mendapatkan informasi jumlah radiasi yang bisa diterima. Nah, ini adalah merupakan alat-alat, contoh alat-alat yang digunakan untuk mengukur radiasi. Yang pertama adalah disebut dengan piranometer. Ya, piranometer itu digunakan untuk mengukur global horizontal irradiance. Ya, artinya yang diukur itulah merupakan radiasi global. Ya. Jadi kalau kita pasang, kita lihat di sini ada parameter atau piranometer itu mengukur difus, kemudian di sini juga ada halangan gitu ya. Nah, sehingga dia bisa menghitung rasio ya. Jadi penggunaan sensor ini sangat penting dalam mengukur radiasi matahari dan dianjurkan hanya menggunakan alat yang telah diklasifikasi atau dikalibrasi untuk mendapatkan hasil yang akurat ya. Bisa ditempatkan di suatu ruang terbuka tanpa ada halangan. Karena di sini akan digunakan, alat ini akan mengukur radiasi yang bisa digunakan sebagai alat acuan, ya, karena pengukurannya sangat akurat. Ya. Nah, kemudian alat yang kedua ada yang disebut dengan Campbell-Stokes. Nah, ini merupakan Campbell-Stokes untuk mengukur yang namanya panjang hari. Ya, panjang hari, bukan panjang hari, lama penyinaran. Ya. Lama penyinaran adalah berapa waktu matahari bersinar cerah. Nah, ini bentuknya seperti bola kaca seperti ini. Jadi kalau dia menerima radiasi akan difokuskan, kemudian di bawahnya akan ada kertas pias. Jadi begitu difokuskan, kertas pias itu akan terbakar. Nah, jumlah atau panjang kertas pias terbakar itu digunakan untuk menghitung berapa lama panjang hari atau matahari bersinar bersinar cerah, gitu ya. Nah, mungkin Anda membedakan apa yang disebut dengan panjang hari dan lama penyinaran. Jadi yang disebut dengan panjang hari itu adalah periode siang dan malam. Ya, jadi periode siangnya itu berapa? Nanti disebut dengan panjang hari. Dan itu tetap nilainya, tidak dipengaruhi oleh keawanan, hanya dipengaruhi oleh lokasi lintang dan posisi gerak semu matahari tadi. Apa bedanya dengan lama penyinaran? Lama penyinaran adalah waktu yang diterima, waktu permukaan menerima radiasi pada kondisi cerah. Jadi kalau misalkan panjang harinya 12 jam, kemudian selama 5 jam itu tertutup awan, maka lama penyinaran adalah 12 dikurangi 5. Ya, nah itu kira-kira. Jadi panjang hari itu merupakan periode siang. Kalau lama penyinaran adalah periode matahari bersinar cerah, ya, artinya tidak ada halangan oleh oleh awan. Ya. Jadi prinsip kerja di sini cukup sederhana, ya, mengukur lama penyinaran matahari. Sinar matahari mengenai bola gelas, sinar matahari difokuskan dan mampu membakar pias, ya. Nah, kemudian jejak pias itu diindikasikan sebagai lama penyinaran. Ya, jadi bukan panjang hari tapi lama penyinaran. Ya. Nanti satuannya adalah dalam jam. Nah, kemudian berikut ada disebut dengan albedometer. Seperti tadi, albedo itu adalah rasio antara radiasi pantul dengan radiasi yang diterima. Nah, albedometer untuk mengukur berapa rasionya. Jadi albedometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara sinar matahari yang datang dan sinar matahari yang dipantulkan kembali. Ya, jadi akan mengukur nilai itu sehingga untuk kalau alat ini ditempatkan di lahan terbuka itu akan berapa dihitung albedonya. Kalau misalkan alat ini juga diletakkan misalkan di daerah bervegetasi gitu ya, di air dan lain sebagainya, dia akan memberikan nilai albedo yang berbeda-beda ya. Nah, ini sangat penting. Seperti tadi dikatakan albedo bisa digunakan untuk indikator atau untuk menghitung berapa jumlah komponen radiasi yang bisa dimanfaatkan oleh permukaan. Nanti dikonversi berapa jumlah energi tersebut yang bisa digunakan untuk biomasa, ya.
Baik, kemudian ada juga yang disebut dengan Gunn Bellany. Ya, Gunn Bellany ini digunakan untuk mengukur yang namanya akumulasi intensitas radiasi, ya, gelombang pendek. Jadi di sini di dalamnya itu ada biasanya dalam bentuk apa? Bola karet, gitu ya. Bola karet ini memiliki pori-pori, nah, sehingga pada saat dia menerima radiasi, nah di dalam ini ada air, ya. Jadi kalau misalkan dia menerima radiasi, air itu akan menguap. Nah, jumlah penguapan itu akan ditampung di sini. Nah, kita ukur berapa jumlah penguapan yang terjadi. Ya, jadi dia menguap di bola ini, kemudian dia bisa menampung air, nah, sehingga bisa diukur berapa jumlah energi. Nah, kita tahu berapa jumlah energi yang digunakan untuk penguapan, kemudian berapa jumlah penguapan, nah kita bisa hitung berapa jumlah akumulasi energi harian yang ada di saat itu. Ya. Jadi mengukur kalori per sentimeter per hari. Jadi prinsip kerjanya adalah dia menangkap radiasi pada bola sensor, bola yang panas menguapkan zat cair yang ada di dalam bola. Nah, kemudian ruang itu akan berhubungan dengan tabung kondensasi, kemudian terjadi kondensasi, terjadi pengembunan. Nah, kita bisa menghitung berapa jumlah air yang ada di dalam bola tersebut. Sehingga yang bisa kita dapatkan kalau pengukuran dilakukan setiap hari, maka kita bisa dapatkan berapa akumulasi radiasi pada hari tersebut. Ya. Kita tidak bisa mendapatkan berapa radiasi pada waktu-waktu tertentu, karena ini akan menghitung satu kali dalam satu pengukuran, ya, datanya. Nah, kemudian setelah Gunn Bellany, ada juga alat berikutnya disebut dengan aktinograf. Nah, aktinograf ini alat ukur yang bersifat otomatis karena ada kertas pencatatan dan dia terus berputar, gitu ya, dan dia bisa mencatat dari waktu ke waktu. Jadi, menghasilkan pengukuran radiasi gelombang pendek dari radiasi matahari dan atmosfer yang berupa grafik yang terdapat pada bias. Jadi, prinsip kerjanya adalah dia menerima radiasi, kemudian radiasi mencapai sensor, dan sensor itu mengalami perubahan panas, dan kemudian membengkokkan keping. Nah, kemudian keping itu di ujungnya diisi tinta, pada saat dia bergerak, maka dia mungkin tinggi, gitu ya. Pada saat tidak ada radiasi, kembali lagi, nah dia akan rendah, dan seterusnya. Ya, jadi akan ada seperti ini. Baik, itu kira-kira mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan radiasi. Tadi kita sudah bahas definisi tentang radiasi, kemudian bagaimana mengukur radiasi, bagaimana tentang neraca energi di puncak atmosfer, di atmosfer dan juga di permukaan, bagaimana radiasi neto itu dihitung dan digunakan untuk apa saja energi neto. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat energi neto digunakan untuk 4 proses, untuk memanaskan atmosfer yang nanti kita bahas pada materi suhu, digunakan untuk proses evapotranspirasi yang nanti kita bahas di materi khusus untuk evapotranspirasi, digunakan untuk memanaskan bumi, ground, dan baru terakhir digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi itu mekanisme yang terjadi. Nah, radiasi neto itu dari mana? Radiasi neto adalah merupakan radiasi dari matahari yang sudah mengalami proses-proses yang di atmosfer. Ya, sekitar 45%, kadang 50% disebutkan dari jumlah radiasi yang diterima di puncak atmosfer. Berapa jumlah radiasi yang diterima di puncak atmosfer? 1360, 1367 atau sekitar nilai angka tersebut yang diterima di puncak atmosfer, ya. Kemudian dia mengalami proses-proses baru sekitar 45% yang sampai dengan permukaan. Baik, itu bisa disampaikan. Materi ini mungkin sudah dipahami sebenarnya secara umum bagaimana radiasi dan bagaimana neraca energi dan bagaimana pemanfaatan radiasi di permukaan. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya tutup untuk kuliah ini. Terima kasih.